Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Shalom dan selamat pagi semua jemaat. Terima kasih karena telah bersama-sama kami di dalam ibadah ini pada pagi ini. Tanpa berdengah lagi, mari kita mulai ibadah kita dengan satu pujian, Bapa pulihkan. Diri sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu
bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa kami, Engkau tahu, dan semuanya ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau minta ampun Tuhan buat setiap kekurangan dosa kami Tuhan. Biar Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, bahkan Engkau menolong bangsa kami. Katakan kami umat-Mu. Oh, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu. Amin. Berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Ini doa kami ya Tuhan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Kerinduan kami, Kau pulihkan negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
Baiklah, seterusnya mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu kesempatan ya Bapa, kesempatan yang indah untuk kami hidup sekali lagi di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami, pimpin setiap kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ingin mulai ibadah kami. Amin. Baiklah, untuk teruskan lagi ibadah ini, mari kita angkat 2 pujian, Ku Terpaku dan Ku Naikkan Syukurku. Let's just sing this song together. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu. Oh, yeah. Ku terkagum memandang-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku
Kau sungguh indah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Baiklah saudara-saudari, seterusnya kita teruskan ibadah kita dengan doa pengampunan. Saya mempersilakan pendeta. Baik, mari kita masuk dalam doa pengampunan. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengajakan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari daripada hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang sudah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu untuk masuk di dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah kiranya doa pengampunan kami ini kami panjatkan di hadapan-Mu dengan belas kasihan daripada Tuhan, melayakkan kami untuk datang dan sujud di hadapan-Mu. Inilah doa pengampunan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, seterusnya mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam teks Bilangan 13 ayat 25 hingga 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Baiklah, seterusnya kita masuk di dalam ruangan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam ruangan khotbah, mari kita sama-sama angkat satu lagi lagu. Kita siapkan hati kita dengan lagu "Mengalirlah Kuasa Roh Kudus". Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
Baiklah jemaat sekalian, sekarang adalah ruangan khotbah. Kita persilakan pendeta kita, Pendeta Helda, bawa kita di dalam khotbah. Persilakan pendeta. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur buat waktu ini kami dapat bersama sekali lagi mendengar daripada firman Tuhan. Berkati saat kami mendengarkannya, kami percaya kuasa daripada Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami, menuntun kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati saat kami mempelajarinya, berkati saat kami mendengar. Kami percaya Allah menyertai kami. Dalam nama Yesus kami serahkan saat pemberitaan firman-Mu diberitakan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya bawa untuk kita pelajari dan juga merenungkan di dalam Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat yang ke-33. Tetapi saya hanya baca ayat 25 hingga ayat yang ke-33. Nanti ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24 bolehlah jemaat semua baca sendiri. Tapi yang menjadi poin penting yang saya ingin bahwa kita renungkan bersama, saya akan baca di sini dalam Ulangan pasal yang Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga untuk menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi dan perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, di sini seperti mana teks dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-33 dan juga ayat 25 hingga ayat yang ke-33 ada ayat yang menjadi patokan kita pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama. Saya mengangkat satu tema yang bercakap tentang reality dan optimis. Nah, mendefinisikan kata reality yang berarti bersifat nyata dan juga wajar. Nah, untuk kata optimis yang berarti selalu memiliki pandangan atau pengharapan yang baik dalam menghadapi segala hal. Nah, ada kalanya reality menang. Nah, dalam hidup ini ada kalanya kata reality mengalahkan optimis. Nah, maksud saya begini, kita ambil satu contoh dalam kehidupan seharian kita. Mari kita kira biaya hidup keluarga kita selama 1 hari. Sudah? Dan kita kali ataupun darab kepada 30 hari. Itu dalam sebulan. Nah, kalau kita sudah kira dalam 1 hari berapa kita sudah gunakan untuk membiaya ataupun membeli sesuatu untuk keperluan keluarga ataupun pribadi kita. Nah, dan darabkan itu kepada 30 hari dalam sebulan. Nah, sekarang kita buat perbandingan dengan pemasukan keluarga kita selama sebulan.
Nah, bagaimana hasilnya? Itulah realitinya. Realitinya adalah banyak orang yang mendapati bahwa apa yang menjadi biaya rumah tangga mereka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang reality mereka dapatkan dalam sebulan. Ya, reality mengalahkan optimis sewaktu mereka menjalani kehidupan yang sudah berat, yang menjadi menjalani hidup yang sudah berat ini menjadi semakin berat. Karena kalau kita lihat perbelanjaan harian kita dikalikan dengan sebulan, dan kita lihat biaya perbelanjaan keluarga kita, dan kita lihat sebulan itu berapa yang kita miliki, dan jika kita lihat jauh lebih besar perbelanjaan dibandingkan dengan pendapatan sebulan yang kita perolehi. Nah, itulah yang dikatakan realitinya. Jadi menjalani hidup yang sudah berat ini menjadi semakin berat. Jadi reality akhirnya menjadi pesimis. Pesimis itu berpandangan mudah putus harapan. Karena kita lihat, waduh, perbelanjaan harian itu bila dikalikan dengan bulan jauh lebih besar berbanding pendapatan sebulan itu. Jadi hidup menjadi semakin berat dan semakin menjadi tidak punya harapan. Nah, itu melihat reality. Kadang-kadang reality itu menang, tetapi ada kalanya optimis juga menang. Nah, akan tetapi akan selalu ada orang-orang yang mampu mengalahkan segala sesuatu yang nampak reality itu, ya, menjadi optimis. Nah, salah satu contoh konkret yang adalah yang kita dapat baca daripada teks hari ini, dari ayat 25 hingga ayat yang ke-33. Nah, sebagai pertanggungjawaban daripada misi yang sudah mereka jalankan, ke-12 orang mata-mata harus memberikan laporan sesudah menjalani Kanaan selama 40 hari. Nah, hasil daripada pengintaian itu disampaikan secara terbuka kepada Musa, Harun, dan seluruh bangsa itu. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 dikatakan sana, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Nah, sesuai perintah Musa, mereka membawa hasil bumi yang merupakan bukti nyata bahwa bahwa tanah Kanaan memang subur dan makmur. Nah, ini terlihat dari hasil bumi yang begitu bagus. Nah, bayangkan suatu cabang dengan setandan buah pokok anggur itu harus dipikul oleh 2 orang. Tengok kita lihat ya, ayat 23 dikatakan situ, dia bilang ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan 2 anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya juga, mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, tengok kita dapat melihat betapa subur dan makmurnya tanah Kanaan itu, sampai anggur itu dipikul 2 orang, ayat 23. Nah, bukan hanya hasil pertanian, tetapi susu dan madu juga melimpah. Ayat 27 dikatakan sana, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, ayat 27 ya. Nah, seperti firman Tuhan kepada bangsa Israel sebelumnya, kalau kita lihat di dalam Keluaran, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga 17. Nah, betapa indahnya gambaran tanah yang akan menjadi milik mereka kelak. Bukan tidak mungkin muncul harapan dan keinginan untuk dapat segera masuk dan tinggal di sana. Nah, sayang laporan itu masih belum selesai. Nah, bahagian kedua laporan itu ternyata berlawanan dengan laporan sebelumnya. Ya, berikutnya mata-mata itu menceritakan tentang bangsa yang kuat dan raksasa yang mendiami negeri itu. Kota-kotanya pun berkubu. Nah, ayat yang ke-28 dia bilang di sana, kalau tadi diceritakan tentang kemakmuran dan juga kesuburan tanah itu adalah berita yang pertama. Nah, tapi mata-mata laporan untuk yang kedua itu ayat 28 dia bilang, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak yang telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, singkat kata, tanah itu tidak mungkin mereka masuki. Ini yang dikatakan oleh mata-mata itu ya.
Jadi pertama mereka menceritakan kemakmuran dan kesuburan. Tapi yang kedua, laporan yang mereka berikan, di mana dia bilang bangsa yang diam di dalam itu adalah bangsa yang kuat dan juga memiliki tubuh seperti raksasa yang mendiami negeri itu. Maksudnya bukan muka raksasa ya ataupun bentuk raksasa, tetapi maksudnya itu adalah besar-besar. Sudahlah kuat, mereka besar-besar. Jadi bagaimana mau mengalahkan orang yang kuat lalu besar daripada mereka. Nah, jadi singkat kata dikatakan di sana tanah itu tidak mungkin mereka masuki karena kita melihat keadaan itu. Nah, bagian kedua, kisah itu nampaknya lebih didasarkan pada kegentaran para pengintai itu sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Nah, akibatnya mereka menganggap orang kuat dan kota berkubu sebagai halangan yang tidak akan mungkin disingkirkan. Mereka tidak dapat melihat semua itu sebagai satu kesempatan untuk meraih kemenangan yang Allah berikan dalam rangka penggenapan janjinya kepada mereka. Nah, kisah para pengintaian ini juga adalah kisah kita sendiri. Melihat halangan sebagai gunung yang mungkin didaki membuatkan iman kita kepada Tuhan itu terkikis. Akibatnya keluhan dan putus asa mewarnai kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, kisah pengintai ini mungkin juga menjadi kisah hidup kita sendiri. Ketika kita melihat halangan sebagai gunung yang tidak mungkin didaki membuatkan iman kita kepada Allah terkikis. Akibatnya keluhan dan putus asa mewarnai kehidupan kita. Akan tetapi bercermin daripada kisah ini, kiranya kita belajar mengingat janji Allah serta tetap teguh di dalam iman kita. Sebab itu saya mengajak kita untuk melihat sesuai dengan tema yang saya angkat daripada teks ini, reality dan juga optimis. Bagaimana kita hidup di dalam dunia yang reality dengan pandangan yang optimis, ya. Nah, Musa mengirim 12 orang pengintai ke tanah perjanjian, tetapi 10 orang mengatakan hal yang buruk. Baki ataupun sisa 2 orang yang mengatakan hal yang baik, yaitu siapa? Yosua dan juga Kaleb. Nah, hasil Yosua dan Kaleb berhasil ke tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan yang digenapi. Apa yang dapat kita teladani daripada kehidupan mereka berdua ini? Yang pertama adalah memiliki semangat yang menyala. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memilih respon yang optimis dalam suatu keadaan. Yosua dan Kaleb memilih untuk bersemangat meraih janji Tuhan atas tanah perjanjian dan menghiraukan kesulitan bahwa musuh mereka itu tinggi besar dan kotanya berkubu. Kita juga memiliki semangat seperti Yosua dan Kaleb. Kita perlu memiliki sikap seperti Yosua dan Kaleb, terutama saat menghadapi pergumulan hidup. Apapun pergumulan hidup kita yang kita alami, yang kita jalani setiap hari, marilah kita memiliki semangat seperti Yosua dan Kaleb. Nah, sudahkah kita, pertanyaan untuk kita semua, untuk kita renungkan bersama, sudahkah kita menjalani hidup dengan penuh semangat hari-hari ini? Apalagi di pandemik ini, ada banyak hal yang membuatkan kita terhalang untuk melakukan dan juga merancang sesuatu dalam hidup kita, bahkan dalam program, pelayanan, dan juga hal-hal yang lain. Apakah kita masih memiliki semangat yang menyala seperti Yosua dan juga Kaleb? Nah, yang kedua, memiliki sikap yang optimis. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dan juga pergumulan hidup. Yang membezakan hasil akhirnya adalah bergantung daripada respon yang diberikan. Ingatlah bahwa setiap respon yang negatif tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Sekali lagi, bahwa setiap respon yang negatif tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Oleh sebab itu, kita perlu belajar daripada keteladanan Yosua dan Kaleb yang memiliki sikap yang optimis ketika menghadapi masalah. Ya, pernahkah kita memiliki sikap yang optimis ketika menghadapi masalah? Dan apa hasilnya daripada sikap yang kita miliki itu?
dalam kita berhadapan dan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga terakhir, memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Nah, rahasia agar kita dapat selalu memiliki sikap yang optimis di saat menghadapi kesulitan, kesukaran adalah dengan memiliki iman dan juga pengharapan yang hanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat perbezaan cara pikir 10 pengintai dan juga 2 orang. Bagaimana sikap mereka untuk meraih janji. Mereka lupa janji Tuhan. Ketika mereka memiliki satu pikiran yang negatif terhadap apa yang mereka lihat, secara realitinya mereka lupa janji Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat dan pelajari apa yang menjadi kunci keberhasilan dan juga kekuatan semangat pengharapan yang dimiliki oleh Yosua dan juga Kaleb adalah mereka memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan. 10 orang itu lupa janji Tuhan. Jadi Yosua dan Kaleb mereka memegang janji Tuhan itu. Sebab itu mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan orang-orang yang kuat dan bertubuh raksasa itu untuk dapat meraih tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu dengan memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan berlebihan karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Nah, hal itu akan memampukan kita untuk selalu memiliki respon yang positif. Sudahkah kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan? Oleh itu, marilah kita saat ini tingkatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan agar kita mampu hidup positif ataupun hidup optimis di dalam Dia. Apapun cabaran yang besar di hadapan kita, kita mampu melaluinya dengan semangat yang menyala dan juga sikap yang optimis karena kita percaya iman dan pengharapan itu hanya ada pada Tuhan, maka kita dapat melalui dan melewati masa-masa sukar hari-hari ini yang kita lewati bersama. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar daripada sikap hidup Yosua dan juga Kaleb. Mereka memiliki semangat yang menyala, memiliki sikap yang optimis, serta memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Poin yang ketiga adalah memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki sikap yang semangat dan juga optimis, apalagi memiliki iman dan harapan hanya kepada Tuhan, kan? Jadi marilah kita punya semangat untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Raih dan peganglah janji Tuhan, betapa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita sebagai orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dikuatkan dan kita dapat melihat pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu memberikan satu jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Dia di dalam masa-masa sukar ini. Tuhan memberkati. Shalom, dan kiranya berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini daripada kehidupan Yosua dan juga Kaleb. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu bersemangat di dalam melaksanakan kehidupan kami yang banyak cabaran dan juga kesukaran ini. Ajarilah kami untuk memiliki sikap optimis apapun kesulitan dan kesukaran yang ada di depan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya iman dan pengharapan hanya kepada-Mu. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Baiklah, seterusnya bagi menyambut firman Tuhan itu sebentar tadi, kita angkat satu lagu penyembahan, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Baiklah, sekarang adalah ruangan untuk doa syafaat. Kita persilakan sekali lagi Pendeta Helda bawa kita di dalam doa syafaat. Persilakan Pendeta. Baik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari dan dengar pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami untuk terus dapat bersikap optimis, karena kami percaya di dalam Tuhan memiliki pengharapan yang pasti, yang menyertai di dalam kehidupan kami. Apapun masalah dan juga badai menghimpit kehidupan kami, di saat kami hanya bersandar kepada Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan jalan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa sebagai orang yang percaya dalam zaman sekarang yang penuh dengan tuntutan dan perkara-perkara yang mengalihkan perhatian kami, seperti kepalsuan. Kami mau tetap diperbaharui dalam pikiran dan roh kami, bahwa hati dan pikiran kami akan diselaraskan dengan kebenaran Tuhan, dan kami dapat menjadi duta Kristus yang efektif, yang mengatasi dunia, yang membawa pengharapan, penyembuhan, pemulihan kepada masyarakat yang hancur. Kami juga berdoa agar gereja di Malaysia belajar untuk mentaati firman Tuhan, agar melalui kehidupan jemaat-jemaat-Mu, bahkan gereja, ada ramai jiwa-jiwa datang untuk menyembah, sujud di dalam kehidupan pribadi. Kami juga berdoa buat pembendungan virus ini bagi pihak kerajaan, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat membendung virus COVID ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan menyertai mereka, supaya mereka dapat mencari jalan untuk dapat membendung virus ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dan mengharungi kuarantin ke diri. Berikanlah mereka kekuatan, semangat baru, pengharapan daripada Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan dan mereka memperolehi kekuatan semangat hidup untuk terus berjalan di dalam Engkau ya Tuhan, sekalipun harus menghadapi cabaran-cabaran.
Kami juga berdoa bagi mereka yang terdedah kepada virus ini, agar mereka juga dilindungi daripada wabak ini, agar mereka terus dapat mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Kami juga berdoa untuk pemimpin tempatan dan juga seluruh negara yang sudah diberi kepercayaan untuk memimpin negara dan juga negeri kami. Berikanlah mereka hikmat, kepimpinan dalam tanggung jawab mereka di dalam memperhatikan keperluan masyarakat. Biarlah kiranya mereka menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Kami juga berdoa bagi golongan profesional perubatan, di mana mereka dipanggil di dalam perubatan ini. Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat menangani, bahkan mencari jalan untuk merawat dan juga menghindari daripada wabak ini. Kiranya Tuhan memberkati para profesional perubatan ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang terjejas dalam cara yang lain disebabkan pandemik ini, baik yang ada masalah dalam pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan membuka jalan untuk mereka dapat mencukupkan keperluan keluarga yang memerlukan, yaitu bakul makanan dan juga keperluan harian. Kami berdoa kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang berhadapan dengan pandemik ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mendengar rintihan dan juga seruan hati anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dan kesukaran di musim pandemik ini. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Baiklah jemaat sekalian, sekarang adalah ruangan untuk pengumuman. Segala info-info penting akan diumumkan melalui media sosial kita, yaitu WhatsApp dan juga Facebook. Baiklah, siapa-siapa yang punya kerinduan untuk memberi, Anda boleh berhubung dengan bendahari-bendahari gereja kita atau secara online transfer juga boleh. Baiklah, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi ini, kita angkat satu lagi lagu, Satu Suara.
bagi doa syukur, doa Bapa kami, dan juga doa berkat. Saya persilakan sekali lagi Pendeta Helda bawa kita di dalam doa. Baik, bagi mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk dalam doa syukur, doa Bapa kami, serta doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah berkesempatan mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat-Mu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami untuk sisa hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan menutup ibadah kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom dan selamat beribadah semua. Kiranya Tuhan memberkati kita di ujung minggu ini. Tuhan memberkati.